Ini saya perlihatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kabel ini putus teman-teman. Jika ditarik dia akan putus. Terus satu lagi ini saya perlihatkan. Ini kabelnya mau putus. Jika ditarik dia putus ya. Halo, assalamualaikum sobat pengguna sepeda motor. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman buat sobat yang ingin belajar jadi montir atau belajar bengkel pemula. Saya akan share secara detail cara servis dan perbaikan motor atau disingkat tutorial bengkel pemula. Jadi bagi siapa saja yang baru melihat video ini, kalian sudah berada di channel yang tepat. Silakan subscribe dan aktifkan ikon loncengnya agar sobat tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Terima kasih. Nah, di depan saya ini sudah nggak asing lagi teman-teman. Ini adalah motor Yamaha Aerox 155. Motor Aerox ini adalah ketiga kalinya teman-teman datang ke saya. Yang pertama servis switch standar sampingnya, dan itu berhasil, ada di video saya yang pertama kali. Cek di video saya sebelumnya. Kemudian datang kedua, sensor ISC-nya nggak jalan, error di situ, ada di video sebelumnya juga teman-teman. Nah, di video yang ketiga kalinya ini motor Aerox 155 ini mati total teman-teman. Awalnya kata pemilik motor, ketika turun standar tengah diturunkan standar 2-nya itu motor saat hidup dia tiba-tiba mati. Kemudian pada saat kena jalan berlubang atau jalan yang rusak dia akan mati sendiri teman-teman. Kemudian bisa dihidupkan lagi. Namun kali ini sudah mati total, di starter pun tidak bisa hidup teman-teman. Bahkan tidak ada indikator apa-apa di speedometernya yang menandakan bahwa motor ini ada yang error di sistem kelistrikannya. Pokoknya motor ini tidak ada tanda-tanda error di speedometer. Namun pada servis sebelumnya saya sudah mulai curiga pada saat menyambung kabel soket ISC-nya. Saya sudah mulai curiga ada beberapa kabel yang putus, dan di sini saya sudah menemukan beberapa kabel yang putus teman-teman. Karena ini saya bongkar semua kabel bodinya seperti ini. Kabel yang saya jumper waktu di video sebelumnya akan saya lepas, sudah tidak digunakan lagi. Kemudian beberapa kabel yang putus ini teman-teman saya tidak menemukan langsung seperti ini teman-teman. Ada beberapa analisa yang saya lakukan sebelumnya, yaitu kabel bodi ini berada di sini teman-teman, berada di dalam sini, dari bawah sini, dari kolom naik ke atas sini. Nah, ketemu dengan kabel soket spool di sini dan beberapa komponen injeksinya ini teman-teman. Nah, tadi yang saya temukan kabel ini awalnya tidak putus. Ini saya coba tarik paksa seperti ini, tarik seperti ini. Nah, tadi agak paksa seperti ini dia putus. Nah, ada dua kabel yang saya tarik itu putus teman-teman. Kabel yang warna coklat sama kabel yang warna abu-abu. Ini saya tarik putus. Sebenarnya kelihatannya ini kabelnya utuh teman-teman. Namun bisa dicek seperti ini. Ini warna kabelnya biru muda, tapi karena di sini ada warna yang agak gosong, perhatikan. Nah, seperti ini teman-teman. Kabel ini putus teman-teman. Jika ditarik dia akan putus. Nah, seperti ini. Terus satu lagi ini saya perlihatkan, ada kabel yang mau putus di sini. Ini kabelnya mau putus. Jika ditarik dia putus ya.
seperti ini. Oke. Jadi biasanya terjadi karena ini teman-teman. Terjadinya kabel putus itu dari sini teman-teman. Nah, dari sini ini bisa diperhatikan. Ini bekas gesekan kabel. Perhatikan, ini bekas gesekan kabel. Nah, kabel yang diikat dengan kabel tis itu ada perubahan ketegangan sehingga kabel yang bergesekan dengan ini akan putus seperti tadi. Jadi rata-rata Yamaha Aerox itu putus kabelnya di bagian sini teman-teman. Kabel besar yang naik, kabel bodi yang naik ke atas itu putusnya di bagian sini oleh gesekan besi ini teman-teman. Penyebab kabel putus ini di sini teman-teman. Jadi ini nanti saya akan lepas aja, tidak pakai ikatan kabel tis yang seperti ini. Saya akan merubah posisinya setelah saya menyambung kabel. Oke, seperti itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kemudian kabel yang putus ini saya akan lakukan penyolderan ulang. Saya akan sambung kembali. Oke teman-teman, ini dia hasil solderannya. Seperti ini saya solder, sambung kabel. Dan ini dia hasil bungkusannya satu persatu dulu teman-teman. Ini saya perlihatkan bungkusan satu persatunya dulu. Oke teman-teman, dan ini dia hasil pembungkusan isolasi kabel bodinya. Nah, di sini saya bungkus acak seperti ini teman-teman. Kemudian saya lanjut memasang soket-soketnya ini ke perangkat-perangkat injektornya. Oke teman-teman, proses perakitan kabel bodi Yamaha Aerox 155 sudah selesai. Di sini tinggal saya pasang soket-soket komponen injektornya teman-teman. Di sini ada beberapa soket yang ingin saya pasang. Nah, ini soket spoolnya ada 2 sudah terpasang. Tinggal ini soket ini yang saya mau pasang. Kemudian soket ISC-nya. Ya. Terus soket injektor. Kemudian di bawah lagi ada soket ini temperatur mesin, kita pasang. Oke, soket yang di bawah. Lalu terakhir ini soket switch standar samping. Ini kabel untuk yang ke bodi sama yang ini kabel yang ke massa sudah terpasang. Ini soket bobinnya sudah terpasang juga. Nah, kemudian ini soket temperatur air radiator mungkin ini. Ya, kita pasang plug. Oke, soket-soketnya semua sudah terpasang, tinggal saya pasang aki. Akinya kita pasang sementara dulu, pasang seperti ini.
tutup minnya kita pasang, kemudian pasang tutup positif aki seperti ini. Nah, kalau sudah dipastikan semua komponen sudah terpasang, coba kita hidupkan. Yang sebelumnya ini indikatornya tidak ada masalah, kode errornya tidak ada yang muncul tadi. Coba kita kontak on, mudah-mudahan tidak muncul. Oke, tidak ada yang muncul di sini. Dan mari kita coba langsung hidupkan double starter. Bismillah, 1 2 3. Seperti ini hasilnya teman-teman, hidup. Dan coba kita tes turunkan standar 2-nya seperti keluhan pemilik motor. Seperti itu teman-teman, saya rasa sudah tidak ada kendala lagi untuk keluhan konsumen saat standar 2 diturunkan, motor tiba-tiba mati. Sekarang sudah normal kembali. Kita matikan. Dan sedikit saya ingin menjelaskan kepada semua teman-teman pengguna sepeda motor, kenapa bisa terjadi kabel putus, kabel bodinya. Itu dikarenakan ini teman-teman, ini kabel bodi yang ke atas dari bawah kolom sini, dia ke atas sini, kemudian di atas sini ada ikatan di sini, ikatan yang memegang kabel supaya tidak menyentuh bodi. Kemudian di bagian bawah sini juga, di bawah sini ini ada bekasnya teman-teman, perhatikan. Nah, ada bekasan di sini. Ini saya tidak mengikat di bagian sini teman-teman. Ini saya lepas ikatan kabel tisnya, itu saya tidak melakukan seperti awalnya teman-teman. Di sini saya lepas aja. Karena kenapa? Kalau kita ikat seperti semula, kita tancapkan di sini, itu kabelnya ketika turun standar samping akan ketarik teman-teman, akan ketarik, kemudian bergesekan dengan penyangganya ini teman-teman. Nah, di bagian dalam sudah ada bekas yang saya tunjukkan di awal video tadi, ada bekas gesekan kabel sehingga menyebabkan isi dalam kabel itu putus teman-teman. Dan itu adalah kelemahan dari kabel bodi Yamaha Aerox yang sering putus di bagian sini. Di sini saya tidak ikat menggunakan kabel tis, saya lepas aja ini. Saya biarkan bebas seperti ini teman-teman. Dibiarkan bebas seperti ini aja supaya tidak terulang lagi kabel putus di bagian sini. Dan motor Yamaha Aerox memiliki keluhan sering mati saat turun gas, saat dikendarai, saat kena jalan yang berlobang, itu kadang sering mati. Permasalahannya di sini teman-teman, ada beberapa kabel yang putus yang berhubungan dengan soket-soket komponen injektornya yang berada di sini teman-teman. Oke,
Seperti itu aja. Sekarang motor sudah hidup normal. Kabel yang sebelumnya saya jumper, saya langsung sambung kembali di tempat yang putus di bagian bawah situ, teman-teman. Oke, seperti itu. Ini coba kita hidupkan lagi. Sekarang sudah normal, tidak muncul kode 12, tidak muncul kode 61, tidak muncul lampu indikator engine-nya. Dan saat turunkan standar 2 sudah tidak terjadi lagi motor mati. Oke, demikian. Semoga bermanfaat video dari saya. Bantu like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.